Pengendalian internal merupakan komponen yang sangat penting bagi suatu perusahaan, baik perusahaan nasional maupun perusahaan multinasional. Pengendalian yang baik dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan alokasi biaya yang tepat, sehingga dapat mencegah risiko yang ada di suatu perusahaan. Namun, tidak semua perusahaan memiliki pengendalian internal yang baik, yang berdampak pada memburuknya operasional perusahaan. Dalam kasus ini, Divisi Informasi Teknologi atau IT pada salah satu cabang perusahaan nasional yang bergerak di bidang perbankan keuangan, yang selanjutnya akan disebut sebagai perusahaan A, terindikasi melakukan fraud atau kecurangan terkait dengan transaksi pembelian hard drive. Sesuai dengan pedoman yang ada di perusahaan dan cabangnya hanya dapat menggunakan satu jenis produk yang dibuat oleh perusahaan perangkat multinasional yang telah disertifikasi keamanannya. Akan tetapi, alamat vendor yang tertera dalam voucher transaksi yang mensuplai pembelian perangkat tersebut terletak di area residensial di luar Jakarta. Hal tersebut mengindikasikan bahwa divisi IT telah melakukan pelanggaran terhadap pedoman perusahaan yang dapat mengarah pada tindakan fraud. Dalam menganalisis kasus ini, penulis menggunakan dua teori, yaitu fraud pentagon theory dan fraud tree theory. Penulis menganalisis dan menjabarkan dugaan fraud pada cabang perusahaan A dengan 5 elemen yang terdapat di dalam teori fraud pentagon sebagai berikut. Yang pertama, arrogance atau kesombongan. Penulis mengarai bahwa manajer divisi IT merasa memiliki jabatan yang tinggi, sehingga memiliki keberanian untuk melakukan pelanggaran terhadap pedoman perusahaan. Penulis meyakini bahwa beberapa pihak turut terlibat dalam tindakan kecurangan ini, diantaranya divisi IT, keuangan, divisi pengadaan barang, dan general manager cabang perusahaan A. Yang berikutnya, competence atau kompetensi. Penulis menengarai bahwa tindak kecurangan yang dilakukan oleh divisi IT tidak terlepas dari adanya pengaruh jabatan yang dimiliki oleh manajer di tiap divisi yang terlibat, dan general manager cabang perusahaan A. Semakin tinggi jabatan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kompetensi bagi mereka untuk melakukan tindak kecurangan. Opportunity atau kesempatan. Penulis berargumentasi bahwa pengendalian internal perusahaan A lemah sehingga membuka peluang bagi divisi IT dan pihak lain untuk melakukan penyelewengan. Selain itu, lemahnya pengimplementasian dan pengawasan akan SOP menyebabkan divisi IT dan pihak lainnya yang terkait bertindak di luar aturan dengan cara membenarkan tindakan yang mereka lakukan atau manipulasi. Yang keempat adalah pressure atau tekanan. Penulis menengarai bahwa penyelewengan yang dilakukan oleh divisi IT didorong dengan adanya tekanan untuk melakukan pembelian hard drive untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah. Dikarenakan tekanan yang diberikan oleh kantor pusat terlalu besar, maka divisi IT mengambil peluang untuk dapat melakukan fraud dengan cara membeli hard drive dengan harga yang lebih murah kepada vendor lain. Yang terakhir adalah rationalization atau rasionalisasi. Penulis meyakini bahwa penyelewengan terhadap pedoman perusahaan yang dilakukan oleh divisi IT merupakan tindakan yang diambil secara sadar. Mereka membenarkan tindak kecurangan tersebut dikarenakan divisi IT dan seluruh pihak yang terlibat beranggapan bahwa tindakan yang mereka ambil itu dilakukan demi kepentingan perusahaan. Selain itu, nominal pembelian hard drive masih dalam rentang harga yang wajar dan tidak akan merugikan perusahaan. Selain menggunakan teori fraud pentagon, penulis juga menggunakan teori fraud tree untuk mendukung analisis atas tindak kecurangan yang dilakukan oleh divisi IT perusahaan A. ASEAN Development Bank mendefinisikan korupsi sebagai kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang yang melakukan korupsi umumnya membujuk orang lain untuk turut melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengelompokkan korupsi ke dalam 7 jenis utama, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam penggadaan, dan gratifikasi. Dalam kasus yang terjadi di cabang perusahaan A, terjadi benturan kepentingan antara tanggung jawab dan pedoman suatu perusahaan dengan kepentingan pribadi. Hal ini tercermin dari tindakan yang melenceng dari pedoman perusahaan A. Di sini penulis menengarai bahwa tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh divisi IT bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh ASEAN Development Bank, penulis meyakini bahwa divisi IT membujuk divisi lain untuk dapat terlibat dalam tindakan korupsi yang dilakukan.
Tindakan korupsi yang dilakukan oleh cabang perusahaan A dapat menurunkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan juga nasabah. Tindak korupsi yang dilakukan oleh divisi IT juga diakibatkan oleh SOP yang tidak memadai dan kurangnya pengawasan terhadap SOP yang diterapkan di cabang perusahaan A. Dalam transaksi tersebut terdapat suap dari pihak divisi IT kepada vendor dengan mencatatkan harga pada nota transaksi yang tinggi sesuai kesepakatan kedua belah pihak, namun dalam bentang harga yang wajar. Penulis menduga bahwa divisi IT tidak melakukan pembelian di perusahaan resmi yang memberikan kekhawatiran terhadap keandalan pedoman. Besarnya peluang untuk dapat melakukan penyimpangan juga dilatar belakangi oleh lemahnya pengendalian internal di perusahaan A. Pengawasan yang kurang memadai oleh Dewan Direksi dan Manajer dalam siklus pembelian hard drive membuat divisi IT mengambil resiko dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan pembelian hard drive tersebut. Dalam proses penyusunan program audit, penulis menambahkan beberapa asumsi dan dugaan yang akan membantu dalam pembuatan program audit. Yang pertama adalah struktur organisasi perusahaan. Dalam kasus ini, dugaan fraud yang dilakukan oleh divisi IT diduga melibatkan beberapa divisi yang ada di struktur perusahaan, seperti divisi pengadaan barang selaku pihak yang mengelola pengadaan barang atau hard drive, divisi keuangan selaku pihak yang memberikan dana dan memverifikasi transaksi, dan general manager cabang tersebut yang menyetujui terjadinya transaksi pembelian hard drive dari vendor lain. Dugaan fraud tersebut menunjukkan tidak adanya pengendalian internal yang baik di perusahaan A. Kedua, standar operasional prosedur. Dalam kasus perusahaan A, diduga bahwa standar operasional prosedur perusahaan kurang memadai yang ditandai dengan adanya ketidaksesuaian kebijakan, aturan, dan tidak adanya kontrol yang maksimal. Dalam hal ini, dugaan fraud dapat terjadi karena yang pertama, tidak adanya kebijakan dan prosedur yang memadai terkait penyelenggaraan tugas yang dilakukan oleh divisi IT dan adanya komunikasi yang tidak efektif antara general manager mengenai penggadaan barang. Yang kedua, tidak adanya pengawasan yang memadai terhadap penggadaan barang berupa pembelian satu set hard drive oleh divisi IT. Yang ketiga, kurangnya dokumentasi terhadap penggadaan barang yang dilakukan oleh divisi IT dengan vendor yang mensuplai pembelian perangkat tersebut. Yang terakhir adalah lingkungan pengendalian. Dalam kasus perusahaan di sektor perbankan ini, dapat diasumsikan bahwa kontrol perusahaan masih kurang dalam hal pengawasan yang dilakukan, sehingga divisi IT memiliki peluang untuk dapat melakukan transaksi pembelian satu set hard drive di vendor lain. Ketika suatu perusahaan dinilai memiliki lingkungan pengendalian yang sangat lemah, dapat menimbulkan beberapa tantangan yang cukup signifikan bagi auditor internal. Berdasarkan argumentasi dan asumsi yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut. Terdapat indikasi fraud berupa korupsi yang dilakukan oleh divisi IT dengan melibatkan beberapa divisi lain di dalam cabang perusahaan tersebut. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan audit tersebut, maka disusun petunjuk dan langkah-langkah pelaksanaan audit. Yang pertama adalah tahap perencanaan audit. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan audit. Dan yang ketiga adalah tahap pelaporan audit.